Kadang-kadang peringatan dari orang itu datangnya mungkin kadang ada kalanya kasar, ada kalanya lembut, ada kalanya enak sampai di kita, ada kalanya tidak enak. Tapi Allah mengatakan wa fabasyir ibad alladzina yastami'una alqaula, mereka mau mendengar. Didengarkan peringatan orang. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada hari-hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, bermunajat, serta memanfaatkan kesempatan hidup yang masih disisakan untuk kita di dunia ini. Selawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sudah dipastikan bahwa semua manusia akan pasti sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan pasti menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang memberikan segala rizki. Cepat ataupun lambat manusia pasti akan menyadari dan mengakuinya. Namun kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, kapan kita akan mau menyadari itu semua? Kapan kita akan mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah beriman kepadanya dengan sungguh dari hati kita, dan kita implementasikan kesadaran dan ikrar kita itu di dalam kehidupan nyata kita? Karena seperti kita katakan, semua manusia itu akan sadar. Kalau tidak sadar di dunia, maka ada 3 fase minimal. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa di 3 fase itu manusia akan mengakui betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan yang benar, bahwa dia telah bersalah, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak patut dia lakukan. Fase pertama di mana manusia pasti akan sadar adalah ketika kematian datang menjemput. Fir'aun sekalipun yang mengaku sebagai Tuhan bagi umat manusia, yang mengakui memiliki segala macam kekuasaan, yang memiliki kekayaan, ketika dia mati, dia sadar. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman, aku sadar sekarang ketika datang kematian kepada dia, ketika air limbah ataupun air laut itu datang kepada dia, menyelimuti dia, menenggelamkan dia, dia mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya, kata dia ketika kematian sudah datang. Fir'aun sadar, insaf ketika kematian datang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-an, sekarang kamu baru sadar. Musa sudah datang kepadamu, Harun sudah datang kepadamu, peringatan-peringatan dariku sudah disampaikan kepadamu. Al-an, sekarang ketika kematian sudah datang, engkau mengatakan itu, engkau sadar. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya engkau telah melakukan maksiat, telah membangkang engkau sebelumnya. Sekarang enggak ada gunanya, kata Allah. Sebelumnya engkau telah melakukan kerusakan di muka bumi. Enggak berguna lagi ketika kematian sudah datang. Sadar tapi terlambat. Ini dari Al-Quran. Makanya dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa taubat yang diterima itu adalah ketika taubat itu belum lagi diucapkan saat kematian datang atau menjelang kematian itu datang. Kalau sudah datang kematian itu, malaikat maut sudah terlihat oleh seorang manusia, saat itu dia mengatakan amantu, aku bertaubat ya Allah, aku beriman ya Allah, maka tidak ada gunanya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. Tidaklah ada taubat itu, kata Allah, dibagikan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan berbagai macam keburukan, sampai datang kepada salah satu mereka itu kematian. Mereka mengatakan, aku bertaubat sekarang. Kalau sekarang nggak ada gunanya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, dah terlambat. Kalau mau taubat, lakukan. Kalau seandainya kita melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kecurangan atau sebuah kezaliman terhadap diri kita atau terhadap sesama kita, langsung ditimpali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa kita pasti melakukan kesalahan. Dan itu adalah sebuah kemestian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, "Laulam tuzlimu", kalaulah seandainya kalian itu tidak melakukan kemaksiatan, tidak berdosa, la zahaballahu bikum, maka Allah akan membinasakan kalian, Allah akan ganti kalian dengan yang lain. La ja'allahu bi ghairikum yuznibun fayatubun. Maka akan Allah ganti kalian dengan umat yang lain. Mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka taubat. Lakukan kesalahan lagi, taubat lagi. Satu kesalahan lagi, taubat lagi. Jadi tidak Allah inginkan dari kita bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan selama tidak. Bahkan kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama yang diciptakan, kakek kita, nenek moyang kita, dia melakukan kesalahan. Namun setelah itu dia timpali dengan taubat. Inilah yang Allah inginkan dari kita. Maka jangan sampai kesempatan hilang baru kita melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ada orang yang pesan tiket untuk pertandingan bola, event yang sangat besar, beli tiket VIP yang paling mahal, duduk paling depan. Event sudah habis, dia baru datang. Berfungsi enggak tiketnya? Datang dia ke sana hanya melihat lapangan bola dia. Seluruh kursi itu bisa dia duduki, tapi enggak berguna lagi. Sudah terlambat ketika kematian datang. Yang kedua, di mana manusia akan sadar mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala ketika jahanam sudah dilihatkan kepada mereka. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Kata Allah, ingatlah ketika nanti, suatu saat nanti, ketika malaikat datang berbondong-bondong bersaf-saf, dan Allah juga sudah menampakkan diri, sudah datang Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam, maka jahannam sudah ditampakkan kepada mereka, sudah dilihatkan, ini tempat ahli neraka, ini tempat ahli surga, sudah ditampakkan kepada mereka. Apa yang terjadi saat itu? Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat itu sadarlah mereka, ingatlah manusia. Sadar dia. Anna lahu dzikra, kata Allah. Untuk apa lagi gunanya ingat saat itu? Gak ada gunanya. Mengakui tapi sudah terlambat. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an, kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat Allah itu gunanya, maka kita sebut ayat sebagai tanda untuk terus mengingatkan kita. Bukankah Al-Quran itu disebutkan zikro, peringatan? Diingatkan terus kita, diingatkan terus kita. Supaya apa? Supaya kita jangan terlambat. Fir'aun saja dengan kalau kita punya apa kita untuk bisa menebus diri, kalau seandainya Allah minta harta sebagai tebusan. Fir'aun saja dia punya kekayaan, punya harta, punya kekuasaan. Tapi ketika maut datang dia enggak bisa menebus diri dia. Kita apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika melihat jahanam, semua orang sadar. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Selanjutnya, pengakuan terakhir di mana manusia sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Saat itu mereka mengatakan, seperti dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hum yastarikhuna fiha." Wa hum yastarikhuna fiha qalu rabbir, dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka dan mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia." Qala rabbirji'un. Kalau dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan dengan redaksi qala rabbirji'un, kembalikanlah kami ya Allah, la'alli a'malu salihan fima tarakt, barangkali aku akan bisa melaksanakan amal soleh ya Allah pada sisa-sisa kalau seandainya kau kembalikan aku ke dunia. Ya, sebentar saja ya Allah, kembalikan saya.
Allah mengatakan apa? Kalla, enggak mungkin. Bukankah awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir wa ma liz-zalimina min nasir. Bukankah aku telah memberikan kalian umur, kesempatan, di mana di dalam kesempatannya itu orang yang ingat akan ingat. Banyak di antara kalian yang ingat. Kalau kalian saja tidak ingat dan yang lain juga tidak ingat, kalau semuanya tidak ingat, oke, dimaafkan. Tapi ternyata ada orang yang ingat. Kalian tidak ingat. Wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Dan telah datang juga kepada kalian peringatan. Orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Terus kalian kemana? Fama liz-zalimina min nasir. Enggak ada pertolongan bagi orang zalim, kata Allah. Ini ketika sudah masuk ke dalam neraka jahanam, semua akan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dia, dan dia mengakui bahwa dia telah melakukan keteledoran. Maka dari itu kaum muslimin, sidang jamaah zuhur rahimakumullah, jangan sampai kita terlambat di dalam sadar. Maka di dalam Al-Qur'an kalau kita cari solusinya supaya kita sadar, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menggambarkan sifat-sifat orang yang memiliki kesadaran sebelum terlambat itu. Salah satu cirinya di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana." Ini cara yang pertama. Mendengar ketika mau diingat, ketika orang lain mengingatkan. Kadang-kadang peringatan dari orang itu datangnya mungkin kadang ada kalanya kasar, ada kalanya lembut, ada kalanya enak sampai di kita, ada kalanya tidak enak. Tapi Allah mengatakan, "Wa fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qaula," mereka mau mendengar. Didengarkan peringatan orang. Beda dengan orang yang ketika diingatkan nggak mau tahu, dicuekin, malah membangkang, melawan orang yang mengingatkan. Nah, ini ciri-ciri orang yang bisa bakal akan terlambat taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastami'una al-qaula, mau mendengarkan perkataan yang baik-baik dia dengarkan, perkataan yang bermanfaat dia dengarkan dan tidak dia tolak. Ini yang pertama. Jangan kita terbiasa untuk menolak orang ketika menyampaikan sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwa wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan orang-orang yang baik itu, kata Allah juga, orang jahil pun menyampaikan sesuatu kepada dia, kalau itu adalah sebuah kebaikan dia dengarkan. Kalau dengan cara yang kasar dia akan mengatakan, itu terserah kalian. Dia tidak terlalu merespon dengan reaksi yang negatif. Qalu salama, selamat, antara kita tidak masalah, ayo kita damai saja. Ini yang pertama, mendengarkan. Makanya para ulama mengatakan, ta'allamu husnal istima' kama ta'allamtu husnal hadis. Belajarlah kalian bagaimana cara mendengar yang baik, sebagaimana kalian belajar untuk berbicara yang baik. Mendengar, karena sumber hidayah, sumber petunjuk dari Allah itu salah satunya adalah pendengaran. Bagaimana mungkin hidayah itu akan datang kalau seandainya pintu ini kita tutup? Itu yang pertama, mendengar. Yang kedua, tidak sombong di dalam dunia ini. Ya, orang yang tidak sombong pasti biasanya mau mendengar. Nah, ini saling berkaitan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba Allah yang Rahman itu yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Nah, bahkan terhadap orang-orang yang bodoh sekalipun. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang Allah takdirkan di dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang redaksinya itu kurang lebih begini, inna fi dzalika, dan pada yang demikian itu. Yang setelah itu ada la ayat, la ibrah, adalah sebagai tanda, ada sebagai ibrat, pelajaran. Itu di dalam Al-Quran redaksi yang mendekati ini mencapai jumlahnya sampai 50 lebih. Ini tujuannya apa? Agar kita ingat sebelum terlambat. Banyak ayat yang Allah tegaskan diulang-ulang. Ingatlah kalian, ambillah pelajaran. Supaya apa? Supaya kita ingat. Bukankah Al-Quran dan Nabi SAW itu adalah sebagai pengingat kita? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita terlambat, diturunkanlah Al-Quran kepada kita, dan diutuslah seorang Rasul yang sabar dan sangat menyayangi kita. Barangkali demikian, aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.